Semua halo. Hai. Hai. Halo. Semua suka cita toh? Suka. Hari ini kita akan membawakan satu materi kasih ini adik-adik semua tentang unsur-unsur ibadah. Apa? Unsur-unsur ibadah. Nah, sekolah minggu ini bagian dari ibadah atau tidak? Bagian dari ibadah. Bagian dari Ibadah. ibadah. Jadi sekolah minggu, habis itu ibadah rumah tangga, habis itu apa lagi? Ibadah di gereja. Ini apa lagi? Ya, pemuda, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, muda-mudi. Nah, itu semua bagian dari ibadah. Itu ibadah yang bersifat liturgi atau ada doa, ada nyanyian, ada pujian. Nah, kali ini kita mau bawakan satu materi tentang liturgi. Liturgi yang berdasarkan unsur-unsur ibadah. Jadi unsur-unsur ibadah itu yang pertama ada apa? Siapa yang bisa jawab? Nah, pertama ada doa. Doa adalah bagian dari unsur-unsur ibadah yang paling penting. Doa adalah sarana kita berbicara kepada Tuhan. Selain itu ada apa lagi yang kedua? Pujian. Nah, ada pujian. Pujian itu sebagai sarana kotong untuk menaikkan kotong ucapan terima kasih kepada Tuhan. Jadi kalau menyanyi namanya di sekolah minggu, mari kita bersukaria, harus dengan wajah yang gembira, harus semangat, mari kita semangat, harus semangat. Jangan lemah letih lesu, lemah gemulai, pemalas, harus penuh sukacita. Nah, jadi yang pertama ada doa. Doa itu bagian dari ibadah, sarana kita untuk berbicara kepada Tuhan. Ada doa pembuka, ada doa persembahan, ada doa syafaat, ada doa penutup, ada doa apa lagi, pergumulan, ya tuh. Harus belum bilang ada doa serahkan. Nah itu begitu banyak macam doa dan itu adalah bagian dari ibadah. Nah, tadi ketemu mulai sekolah minggu ibadah ini berdoa atau tidak? Berdoa. Kenapa kita harus berdoa sebelum mulai sekolah minggu? Ketemu sekolah minggu. Ya, supaya sekolah minggu berjalan dengan lancar. Tuh, kalau sambil berdoa kan takut ada yang mulai mengantuk. Sebentar ada sebakalai, ada yang baca cerita sendiri-sendiri. Jadi harus mulai dengan doa supaya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Yang kedua apa? Pujian. Harus ada pujian. Pujian itu sebagai suatu sarana kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Ada begitu banyak puji-pujian. Tapi anak-anak sekarang ini kadang dengar kurang menyanyi lagu sekolah minggu, lagu-lagu gereja. Dong lebih banyak yang apa cinta-cinta dong. Harus minta lagu sekolah minggu yang mau bilang sayang tapi bukan pacar. Nah, itu lagu dulu toh. Nah, jadi anak-anak dong sama menyanyi lagu sekolah minggu, sama menyanyi lagu anak-anak lagi. Tapi mereka lebih senang menyanyi lagu-lagu yang cinta-cinta yang dunia-dunia tentunya. Padahal usia masih kecil-kecil, tapi dia sudah cinta-cinta. Ada yang sudah mulai pacaran. Sungguhnya mereka sudah mulai beranjak dewasa. Harus dewasa dalam Tuhan. Jadi, dalam segala hal kita harus dewasa. Bukan hanya soal berpakaian, bukan hanya soal ini tingkah laku, tapi soal berpikir, soal bertindak harus dewasa. Karena kalian bertambah hari semakin besar, semakin dewasa. Yang ketiga, unsur ibadah tuh yang ketiga ada apa lagi? Siapa yang tahu? Coba. Kira-kira apa? Ada? Tadi doa sudah, pujian sudah. Yang ketiga, menyanyi bagian dari pujian. Yang ketiga apa? Ada yang tahu?
Oke, ada pemberitaan firman Tuhan, ada pembacaan firman Tuhan. Mengapa dalam setiap ibadah itu ada pembacaan firman Tuhan? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Seperti sekarang, ini kan kita lagi ibadah, toh? Kita lagi ibadah. Mengapa perlu pembacaan firman Tuhan ada dalam setiap ibadah? Apa? Kira-kira kita mau belajar apa dari firman Tuhan? Iya, supaya kita belajar tentang Yesus, belajar tentang aturan-aturan, belajar tentang apa lagi? Apa yang harus kita buat dan apa yang tidak boleh dibuat, menjauhi larangan-larangan. Ya, kita bilang sonde boleh bilang apa? Memaki. Kedua, mencuri, berbohong, taat orang tua, berzina, apa lagi? Menyembah Allah lain, itu kan tidak boleh, toh? Nah, itu pemberitaan firman Tuhan itu sangat penting. Itu bagian dari ibadah, dan itu unsur yang paling utama. Ingat tuh, tadi ada doa, ada pujian, sekarang ada pemberitaan firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan sekaligus perenungan firman Tuhan. Itu kunci utama dari sebuah ibadah. Jadi kita semua kalau ada pemberitaan firman Tuhan harus dengar dengan baik, duduk manis-manis, duduk manis-manis, harus dengar supaya kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kita punya hidup. Yang berikut, keempat, pengakuan iman. Nah, yang keempat ada unsur pengakuan iman. Biasa siapa yang hafal itu pengakuan iman rasuli? Pasti yang besar-besar ini sudah. Ya, itu adalah bagian atau unsur-unsur dari ibadah juga. Setiap minggu di gereja, kalau kita pergi gereja pasti ada pengakuan iman. Pengakuan iman itu sebagai suatu bentuk kredo bahwa ketong ini percaya satu Tuhan. Percaya kepada siapa? Tuhan. Iya, Tuhan Allah. Dalam Yesus. Itu ada Roh Kudus yang bekerja menuntun ketong setiap hari. Jadi ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan memimpin kita setiap hari. Jadi setiap orang percaya itu setiap kali dia ibadah pasti dia melakukan yang namanya pengakuan iman. Saya percaya kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus dan kepada Roh Kudus. Sehingga itu ketiga pribadi dalam satu wujud menyertai kita semua anak-anak Tuhan. Setelah pengakuan iman ada unsur ibadah yang ke berapa? 5. Yang kelima itu adalah persembahan atau yang kita bilang ini kolekte. Jadi kolekte juga bagian dari ibadah. Siapa yang di sini dia punya mama kasih uang kolekte, dia selalu kasih kolekte. Coba angkat tangan. Yang orang tua kasih uang. Yang berikut apa lagi? Kira-kira setelah persembahan. Persembahan itu bagian dari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah kasih Nafas kehidupan. Nah, Tuhan sudah kasih nafas kehidupan, kasih berkat, ya toh. Kita masih sehat, bisa ke sekolah, bisa datang sekolah minggu, bisa belajar, bisa apa lagi bermain, ya toh. Semua di sini sehat toh? Sehat. Semua sehat. Berarti kita harus berterima Terima kasih. Persembahan itu bagian dari ibadah, bukti bahwa kita mengucap syukur karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kita berkat. Mensyukuri setiap berkat. Jadi kalau orang tua kasih uang kolekte, kasih uang persembahan, itu harus apa? Harus kasih. Jangan 3 gereja orang tua kasih 5.000, dia sana kasih sama dia tidak ada. Padahal dia disembunyi di saku. Coba semua yang ada bawa uang kolekte angkat tangan. Oke. Yang bawa angkat tangan. Oke, semua ingat toh harus kasih kolekte. Kemudian unsur-unsur yang berikut. Tadi ada apa? Tadi pertama doa. Astu pujian. Ketiga apa? Bukan. Ketiga pembacaan firman Tuhan. Keempat pengakuan iman. Yang kelima persembahan. Yang keenam
itu ada apa? Coba ada unsur-unsur ibadah yang keenam apa coba? Ada biasanya itu ada yang dia punya nama sakramen. Jadi ingat, ulang untuk artinya sakramen. Nah, sakramen itu suatu liturgi yang dikhususkan. Jadi liturgi yang dikhususkan itu contohnya ada dalam gereja Protestan itu ada 2 unsur sakramen. Ada 2 unsur sakramen. Jadi sakramen itu yang pertama sakramen baptisan. Apa pertama? Sakramen baptisan. Jadi semua di sini baptis ke belum? Sudah. Sudah dibaptis. Toh siapa yang belum dibaptis? Ingat nanti kasih tahu mama bilang baptis ya, karena yang belum dibaptis bilang orang tua supaya dibaptis. Nah, oke, lanjut. Kemudian ada yang dia punya nama sakramen perjamuan Kudus. Nah, perjamuan kudus. Tapi adik-adik dong belum ya, belum diikut sertakan dalam perjamuan kudus karena belum cukup umur. Nanti setelah sekolah minggu habis dia naik remaja habis baru prakatekisasi habis baru katekisasi. Jadi setia ikut sekolah minggu supaya pas masuk katekisasi pengajar orang tanya siapa nama ibu dari Esau dan Yakub, contoh di pertanyaan. Oleh karena itu harus belajar memang di sekolah minggu. Jadi adik-adik dong ini boleh masuk dalam tahap perjamuan kudus karena belum ikut katekisasi. Setelah nanti ditabiskan baru ikut dalam namanya perjamuan kudus. Yang terakhir ada unsur yang terakhir itu ada doa syafaat atau berkat. Ya, atau kalau kita setiap kali ibadah yang diberkatilah engkau Bapa, Putra, Roh Kudus. Biasakan yang ibu pendeta atau yang memimpin ibadah selalu memimpin dalam doa syafaat. Doa syafaat itu terdiri dari berbagai macam pergumulan atau harapan-harapan. Ya, atau syafaat itu artinya meminta belas kasih Tuhan. Meminta belas kasih Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Yang pertama kita minta apa? Kekuatan, kesehatan, panjang umur, diberkati dalam pendidikan, apalagi diberkati dalam apa lagi? Orang tua, dalam sekolah, oke. Itu unsur-unsur dari doa syafaat. Yang terakhir adalah doa berkat. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah biasanya ada berkat yang akan diberikan. Biasa kita doa sama-sama. Oke, sampai situ ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya bilang ke Adit, kenapa dalam setiap ibadah itu ada doa? Kenapa dalam setiap ibadah itu ada puji-pujian? Kenapa soalnya datang langsung doa dengan firman mesti pulang so? Kenapa harus menyanyi lagu banyak-banyak? Itu adalah unsur-unsur ibadah yang harus dilakukan. Jadi dalam setiap ibadah itu ada apa? Pertama, doa. Kedua, pujian. Ketiga, ada apa lagi? Firman, pembacaan firman. Yang keempat, ada pengakuan iman. Yang kelima, persembahan. Yang keenam, syafaat dan doa berkat. Oke, semua sampai sini mengerti. Potong tunduk kepala, potong berdoa, meminta tuntunan supaya Tuhan memberkati kita. Ayo, semua lipat tangan. Potong menyanyi dulu satu lagu. Ku ingin dengar cerita. Ayo semua lipat tangan. Baik-baik kita menyanyi satu lagu. Ku ingin dengar cerita. 1, 2, 3. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah
Biarkan cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, tolong mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tuntun kami anak-anak-Mu dalam pembelajaran sekolah minggu hari ini. Terima kasih kami telah belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami semua agar boleh menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, pakailah kami agar kami menjadi setia dan menjadi teladan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.